Halo teman-teman sobat probat semua, hari ini gue pengen bawa kalian ke salah satu specialty coffee shop, specialty coffee roaster yang gue rekomen banget. Dimana tuh produk-produk kopinya menarik banget, quality-nya bagus, terus juga banyak microlot yang unik banget. Tempatnya juga enak buat chill dan hangout. So kita udah nyampe ke tempatnya, langsung kita cek aja. Oke teman-teman semua, sekarang kita udah sampai di Say Something Coffee Meruya. Inilah Say Something pertama yang ada di Jakarta. Mereka sekarang udah punya cabang juga di Mall Alam Sutra. Nah ini adalah Say Something mainnya, HQ-nya, di mana mereka punya production facility, di mana punya mesin roasting juga. Mereka baru upgrade dari P5 ke P12. Nah hari ini kita akan ketemu dengan salah satu, bukan salah satu, head roasternya di Say Something Coffee. So let's check it out. Halo guys, balik lagi sama gue Andrew. Hari ini sekarang gue ada di Say Something Coffee Meruya. Say Something yang pertama ada di Jakarta. Sekarang gue lagi sama Agus nih, head roaster di Say Something. Nah, gue sebelum ini mulai kita introduction dulu. Halo, saya Agus, roaster dari Say Something Coffee. Gue kerja di Say Something Coffee dari tahun 2017 akhir. Berarti sudah 6-7 tahun lah, 6-7 tahun ya? 7 tahun. Kebetulan pertama mengenal specialty coffee di Say Something Coffee. Oh. Karena sebelumnya gue sebagai barista. Di sini kan waktu itu? Dulu di Jogja, di Philosophy Coffee, Oh. di studio kopi juga di Oke. Jogja. Terus masuk sini langsung roaster? Masuk sini training sebagai roasting. Roaster di Say Something diajarin sama Pak Isman. Oke. Nice. Gue sebenarnya udah ngeliat Agus ini di Say Something udah lama banget sih. Jadi buat kalian yang sering kesini pasti udah familiar banget sama Agus. Dia sering banget lu lihat roasting di bawah gitu. Kita langsung masuk ke mesin roasting nih. Yes. Sebelumnya kan pakai P5 ya? Ya, P5. Experience-nya gimana nih pakai P5 nih? P5 yang seri sama kayak gua kan. Gimana? Iya, gitu? betul. Kalau P5 sih powerful ya menurut saya. Ya? Terus kebetulan pertama gua belajar roasting juga di mesin probat. Oh gitu? Jadi apa ya? Ya kena aja langsung gitu. Langsung gampang aja mengalir aja gitu langsung sih. ngalir ya. Karena gampang dikontrol juga sih. Betul. Sentuh turun kayak kita turunin gas dia lah reaktif turun. Iya. Gitu. User friendly banget lah. Terus sekarang gue lihat as we all know lah sebenarnya, bukan basa-basi lagi kalau Say Something itu udah upgrade ke mesin 12 kilo, which is quite an improvement. Gue juga tahun ini naik ke 12. Nah, kenapa naik ke 12 nih? Langsung tuker lagi, yang 5 dijual. Iya, karena kebutuhan sih. Kebutuhan ya? Permintaan semakin banyak. Asih. Kita biar mesin nggak bekerja terlalu keras juga. Jadi kita memutuskan untuk upgrade ke 12. Ya lebih cepat, lebih efisien sih. Benar. Nah, buat teman-teman supaya teman-teman di rumah tahu nih, berapa quantity roasting Say Something per bulan supaya ya kayak legit lah naik ke 12. Berapa sekarang sebulan? Per bulan kurang lebih 2 ton. 2 ton ya. Jadi buat teman-teman roaster yang udah punya P5 nih ceritanya atau punya mesin 5 kilo, mau naik ke 12 atau ke 15 kilo, at least sudah harus nyentuh 2 ton dulu sebulannya. Jadi biar duitnya masuk lah ya. Maksudnya wajar lah upgrade-nya tuh nggak terlalu jor-joran gitu. Jadi masih make sense untuk upgrade gitu ya. Yep. Jadi kayak kita ngomong BEP-nya masuk lah, nggak terlalu lama. Kalau 2 ton tuh setahun 2 tahun lah balik kayaknya. Harusnya semoga. Ya. Amin lah ya. Jadi juga kayak tadi Agus ngomong, mesin tuh nggak boleh digeber tiap hari ya. Iya kayak sih. Maintenance-nya nanti gimana ya? Cepet Iya, rusak maintenance aja. lebih banyak kan juga. Ya tentunya pasti cost juga kan kalau kita maintenance lebih banyak. Benar. Terus juga kalau misalnya roasting tiap hari, QC-nya kapan gitu kan? Gak ada waktunya buat kita ngecek produknya gitu. Makanya I think itu alasan kenapa Say Something kita juga upgrade ke 12 supaya kita tuh nggak pakai mesin itu tiap hari, biar ada istirahatnya plus ada hari QC. Jadi satu hari roasting, besoknya QC, besoknya roasting lagi, besok QC terus gitu. Yang dulu roasting pakai P5 tiap hari ya? P5 satu minggu 5 kali. Terus pagi sampai
pagi sampai ya jam 6 sore lah kadang. Jadi, Nah sekarang naik ke 12 sudah ke cut setengah lah ya. udah ke cut setengah. Alhamdulillah kita pasti udah lah hemat waktu lebih jauh. Betul. Jadi kita naikin size mesin juga bukan karena Gaya-gayaan. gaya-gayaan, tapi biar kerja lebih hemat waktu juga sih. Efisiensi kerja tuh penting ya. Sekarang jadi seminggu 3 kali ya. 3 kali sih. 3 kali Nah, terus 3 ya kali roast QC gitu ya. Terus sejauh ini pakai P12 gimana nih? Kita sama-sama user baru gimana coba? P12 mungkin kalau di Indonesia masih belum banyak usernya ya. Jadi ya mungkin lewat video ini kita bisa sharing-sharing. Mungkin teman-teman user P12 juga mungkin bisa komen-komen juga keluhannya apa atau feedbacknya apa. Tapi kalau dari gue sih lebih ya pasti lebih cepat sih. Terus kemudian untuk power juga nggak beda jauh sama P5. Apalagi kalau untuk filter mungkin nggak ada bedanya sih. Ya kalau lotnya setengah gitu ya, jadi bisa controllable-nya kayak P5 sih ya. Lebih kontrolnya lebih ya. Sama taste wise lebih bersih. Iya. Itu sih yang sebenarnya Yang noticeably. gua rasain tuh lebih clean gitu sih. Kalau kita Secara bikin flavor. filter dari kayak lot setengah 50% tuh memang lebih ciamik sih. Lebih Boleh ciamik. boleh cobain kalau misalnya ada kayak lu ini kayak ini pengalaman, gue share pengalaman gue ya. Yap. Jadi kayak kemarin ada kayak anaerobik gitu, gue ijen anaerobik gue ingat. Gue roast di P12 lot setengah 6 kilo, itu hasilnya jauh lebih bersih daripada kayak daripada pakai yang P5. P5. P5 kadang masih Masih ada ini. fermentnya masih Benar. With the same end temperature, P12 ini lebih bersih. Gitu. Kayak misalnya kita incar 208 lah misalnya. 208 di P12 ya lebih bersih ya daripada Lebih 208 di clean. 208 di P5 gitu ya. Oke. Nah, ini udah mau masuk pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Produk unggulan di Say Something tuh apa sih? Is it your espresso blend atau filter gitu? Kira-kira apa? Kalau filter kita lebih ke ya kalau sekarang ya tahun-tahun ini kita specialty coffee lokal kayak microlot dari Jawa Barat, terus kemudian dari Bali. Ya. Gitu-gitu kita juga masih terus explore potensi specialty coffee lokal yang ada di Indonesia. Espresso kita lebih banyak menggunakan kopi-kopi lokal, tapi tidak menutup kemungkinan kita bakal pakai kopi-kopi luar yang bagus lah. Buat ini espresso ya. Yap. Oke, kalau teman-teman pasti teman-teman udah familiar juga kalau Say Something tuh banyak banget kopi-kopi lokal yang unik menurut gue. Personal opinion gue mengenai kopi-kopi Say Something tuh lotnya tuh unik-unik. I think Isman banyak jalin relationship sama petani sih ya, sama produser. Jadi tuh lot-lot Say Something tuh very unique dan mostly cuma ada di Say Something. Kayak misalnya lo orang punya lot, gua nggak ada gitu. Itu mereka punya private lot sendiri seperti itu. Mungkin bisa dilihat di sini nanti. Ini udah ada kopi luar, udah ada Colombian, Popayan. Iya. Ini buat espresso, buat filter. Kopi luar juga. Iya. Kita ada beberapa kopi luar yang tapi yang familiar. Ini ada, gua ambil 2 contoh ya. Ini ada Sumatera Aceh Fruit Bomb. Ini dari sih. Ada petani juga. Ada produser juga. Terus ini ada Colombian Popayan wash Terus as a filter gitu. Beberapa Ethiopia juga. Oh ya, ada Ethiopian juga ya. Ethiopian lagi nggak di sini, mungkin belum di stok ya. Oh ini dia Jawa Halu Moondrop nih. Ya, salah satu produk unggulan kita. Exactly. Ini yang gue juga mungkin nggak ada kali ya. Ini bener-bener lot khususnya Say Some gitu. Ini sempat menghilang 1 tahun. Oh ya, ini Moondrop tuh apa? Ini apa? Maksudnya coba bisa dijelasin nggak ini dari mana? Terus kayak apa itu Moondrop gitu? Kalau Jawa Halu itu kita dari Gunung Halu di daerah Pangalengan mungkin ya, Jawa Preanger. Kita kerjasama langsung sama prosesor dan petaninya. Kopi ini juga salah satu yang membawa Pak Isman waktu itu. Yes. Regional 2018. Regional IBC. Ya. Karena menggunakan pupuk yang unik, memakai ikan asin atau ya. Oh oke. Gue inget sih 2018 Halu ini mulai naik Isman yang organik gitu. Terus untungnya sampai sekarang masih dapat barangnya. Ini prosesnya anaerobic honey. Anaerobic natural. Natural. Moondrop it's the grape, it's the flavor of the itu ya. Anggurnya. Moondrop grape, Panela sama Navel Orange gitu. Nah ini
inilah yang kita private lot ini yang cuman say something bisa ya. Jadi kita cuma bisa dapat di sini doang gitu. Jadi ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman di rumah yang nonton kita? Iya teman-teman, kalau mau cobain kopi Say Something, kita ada di online, Tokopedia, Shopee, Blibli. Terus kalau kalian mau lihat proses produksi kami juga bisa langsung datang ke Say Something Coffee Meruya. Kalian juga bisa langsung cobain beberapa sampel yang kita seduh setiap hari, tentunya itu free. Ya. Buat teman-teman yang mau cobain kopi Say Something bisa langsung ke sini. Bener kata Agus, ada beberapa sampel di belakang sini yang bisa kalian cobain. Anyway, thank you banget Gus sudah kasih waktu buat kita buat bikin konten ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you on the next show. Bye-bye.